Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekanya, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Amin. Hari ini Kak Zek dan kakaknya punya satu cerita tentang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang takut untuk menjadi kaya. Hah? Takut jadi kaya kakaknya? Iya. Bukannya orang-orang itu bekerja, usaha untuk menjadi kaya ya adik-adik? Iya, tapi sahabat Rasul yang satu ini berbeda. Daripada penasaran, kita cari tahu aja yuk. Seperti apa kisahnya? Kepalkan tanganmu seperti ini, lalu gerakkan sambil berkata, ayo kita cari tahu, siap? Ayo kita cari tahu. Selamat datang di rumah cerita Zekanya. Adik-adik, kamu pernah nggak membawa bekal makanan yang cukup banyak ke sekolah? Lalu ada seorang teman yang tidak membawa bekal. Kalau kamu mengalami seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau berbagi ke temanmu? Itu hal yang bagus. Temanmu juga pasti senang. Apa? Kamu tidak mau berbagi karena kamu lebih suka memakan bekalmu sendiri. Tidak apa-apa sih kalau kamu ingin memakan bekalmu, tapi kalau kamu membawanya cukup banyak, maka kamu akan kekenyangan kalau memakan semuanya sendiri. Berbagi ke sesama itu adalah perbuatan yang jauh lebih baik, dan itu juga akan membuat temanmu dan juga orang-orang di sekitarmu merasa senang. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal sedekah dan berbagi, Kak Zek dan kakaknya juga punya sebuah cerita nih. Cerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Betul. Abdurrahman bin Auf adalah 8 orang pertama yang memeluk agama Islam di awal ajaran agama Islam ada, adik-adik. Dia adalah orang yang sangat dermawan, suka berbagi, bersedekah, membantu orang-orang yang kesusahan. Bahkan dia adalah orang yang selalu mendukung Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam dengan hartanya, kakaknya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Adik-adik tahu tidak? Pertama, ini yang perlu kita semua tahu tentang Abdurrahman bin Auf. Beliau menyedekahkan 500 ekor kuda. Banyak banget 500 ekor kuda. Ya, dan 1.500 ekor unta. Lebih banyak lagi ya? Untuk dipergunakan oleh Rasulullah dan banyak orang lainnya dalam rangka menyebarkan agama Islam. Keren banget. Lalu yang kedua, Abdurrahman bin Auf, ia juga tidak ingin menyimpan semua hartanya sendirian. Dia malah takut kalau harus menyimpannya seorang diri, maka ia memberikan separuh dari harta kekayaannya untuk orang lain. Tapi anehnya, semakin banyak yang ia berikan untuk orang lain, justru yang datang kepadanya jauh lebih banyak. Allah memberikan banyak sekali kemudahan dan juga rezeki untuk Abdurrahman bin Auf setelah dia bersedekah. Wah, kalau nggak salah nih kakaknya ya, bisnisnya Abdurrahman bin Auf itu semakin jauh lebih maju karena dia berdagang, dagangannya semakin laku, dia punya cabang banyak banget. Kalau zaman sekarang cabang ya, cabang usahanya banyak banget gitu ya. Wow, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, adik-adik, yang ketiga nih kakaknya, Abdurrahman bin Auf waktu itu mau menghabiskan seluruh hartanya. Dia nggak mau jadi kaya karena takut sama Allah mempertanggungjawabkan hartanya nanti di akhirat. Maka waktu itu di Madinah musim pancaroba. Jadi buah kurma yang tumbuh di seluruh Madinah itu busuk, teman-teman. Semua petani yang menanam kurma di Madinah bersedih karena panennya gagal. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Kakaknya tahu?
Adik-adik tahu? Membantu supaya kurmanya bisa tumbuh subur. Ada lagi? Adik-adik apa? Bisa jadi. Tapi yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah membeli semua kurma-kurma busuk tersebut dari semua petani di kota Madinah. Dibeli semuanya, Kak Zek. Betul. Semua petani. Semua petani demi menghabiskan uangnya. Itu kan banyak sekali. Iya. Satu kota Madinah. Satu kota Madinah. Pasti gimana kakaknya? Pasti kan rugi ya. Buat apa sih beli kurma busuk? Kan nggak bisa dijual lagi. Dimakan juga tidak enak. Betul. Tapi Allah memberikan keajaiban yang luar biasa kepada Abdurrahman bin Auf. Apa itu, Kak Zek? Tiba-tiba ada saudagar dari Yaman datang ke kota Madinah. Saudagar itu adalah seseorang yang mempunyai banyak uang ya, Kak Zek? Uang. Ia mendatangi orang-orang di kota Madinah menanyakan apakah mereka mempunyai kurma-kurma busuk. Mereka mencari kurma busuk ternyata. Saudagar itu mencari kurma busuk. Ternyata saudagar itu mencari kurma busuk untuk dijadikan obat penyakit langka yang sedang terjadi di negaranya di Yaman sana. Tapi apa kata warga Madinah kakaknya? Warga Madinah cuma bilang sama saudagar itu kalau semua kurma busuk di kota Madinah ini sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya saudagar dari Yaman itu mendatangi Abdurrahman bin Auf dan membeli semua kurma busuknya, harganya 10 kali lipat dari yang ia keluarkan kepada semua penduduk Madinah yang kurmanya busuk tadi. 10 kali lipat dari harga sebenarnya. Betul. Jadi bukannya uangnya habis, malah bertambah lebih banyak ya. Wah, Masya Allah sekali. Terima kasih sudah main di rumah cerita Zekanya hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan satu cerita tentang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf yang termasuk salah satu orang terkaya tapi malah takut menjadi kaya. Bahkan ya adik-adik, perlu kamu ketahui ada fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf. Ternyata hartanya senilai, kalau dirupiahkan nih kakaknya adik-adik, 72.000 triliun rupiah. Itu angka yang besar sekali. Banyak banget itu. Bahkan orang terkaya di dunia saat ini nih, hartanya itu hanya 3.000 triliun. Jauh banget ya. Jadi lebih banyak yang mana? Lebih banyak harta Abdurrahman bin Auf. Wah, luar biasa sekali ya. Apakah kamu suka sama ceritanya? Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Zekanya agar kamu tahu kalau Kak Zek dan kakaknya upload video baru biar kamu langsung nonton. Yeay, betul sekali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.